Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, senang sekali bisa belajar kembali ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, muatan ilmu pengetahuan alam, tentang rangkaian listrik sederhana. Siapkan alat belajar kalian dan simak videonya ya teman-teman. Besaran listrik. Besaran pada listrik ada 5, yaitu tegangan listrik. Satuannya volt dilambangkan dengan huruf P besar. Yang kedua, arus listrik dengan satuannya ampere dilambangkan dengan huruf A besar. Yang ketiga, ada hambatan. Hambatan satuannya adalah ohm dengan lambangnya tapal kuda. Yang keempat, daya listrik. Satuannya watt dengan lambangnya huruf W besar. Yang kelima, energi listrik. Satuannya joule dilambangkan dengan huruf J besar. Oke, itu tadi adalah besaran-besaran yang harus teman-teman ingat ya. Selanjutnya ada komponen listrik. Komponen listrik terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang menghasilkan arus listrik atau disebut sumber listrik seperti baterai dan juga aki. Yang kedua, yang menggunakan arus listrik seperti saklar dan lampu. Sekarang kita belajar rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana yaitu hubungan sumber listrik dengan komponen listrik yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Rangkaian listrik sederhana terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama rangkaian listrik terbuka. Nah, ini memiliki tanda. Tandanya tidak ada arus listrik, lampu mati, dan saklar terbuka. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Tandanya adalah adanya arus listrik, lampu menyala, dan saklar tertutup. Selanjutnya, pada rangkaian listrik tertutup, rangkaian listrik sederhana dapat dibedakan menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Teman-teman bisa lihat di buku pena jilid 6A halaman 148. Rangkaian seri. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri. Pertama, komponen disusun secara berderet, baik baterai ataupun lampu. Yang kedua, kabel tidak bercabang, jadi bisa mengurangi pemakaian kabel ya. Yang ketiga, tingkat terang yang berbeda. Kenapa berbeda? Hal ini dikarenakan arus yang sama tetapi hambatan lebih besar sehingga tegangan setiap lampu berkurang. Baik teman-teman, pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu padam atau rusak, maka lampu yang lain akan ikut padam. Ini dikarenakan lampu yang mati atau rusak tidak dapat mengaliri arus listrik atau arus listrik terputus. Contoh rangkaian seri, senter, dan lampu hias. Teman-teman bisa lihat di halaman 158. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki ciri-ciri. 1. Komponen disusun secara bertingkat atau bersusun. Kedua, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Yang ketiga, tingkat terang atau nyala lampu yang sama. Hal ini dikarenakan arus yang mengaliri berbeda-beda, tetapi hambatannya kecil. Nah, pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam atau rusak, lampu lain belum tentu. Contohnya, rangkaian listrik di rumah-rumah. Teman-teman bisa lihat di halaman 172. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian listrik seri dengan rangkaian paralel. Oleh karena itu, ciri
ciri-ciri yang dimiliki sama dengan ciri rangkaian seri dan paralel. Perhatikan buku teman-teman ya, halaman 203. Terdapat contoh gambar rangkaian campuran yang terdiri dari saklar, baterai, kabel, dan juga 5 buah lampu yang tersusun secara seri dan paralel. Lampu 1, 2, dan 3 merupakan rangkaian seri karena disusun berderet. Sedangkan lampu 4 dan 5 merupakan paralel karena disusun bertingkat. Jika lampu 1 padam, yang terjadi adalah lampu 2 dan lampu 3 ikut padam. Sedangkan lampu 4 dan lampu 5 tidak padam. Sekarang kita coba kerjakan latihannya bersama-sama ya teman-teman. Silakan teman-teman buka buku penanya halaman 168. Nomor 1 pada muatan IPA. Contoh penggunaan rangkaian seri di kehidupan sehari-hari adalah jawabannya yang B. Iya, karena kalau yang A itu paralel ya teman-teman. Sama pemasangan lampu di gedung juga paralel, betul. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan di sini ada baterai, ada kabel, ada saklar, dan ada 4 buah lampu. Ini merupakan gambar rangkaian seri ya. Pertanyaannya adalah lampu yang akan padam jika saklar dibuka adalah, pertanyaannya lampu yang akan padam jika saklar dibuka adalah, ingat ya, di video penjelasan jika saklar terbuka berarti tidak ada arus atau komponennya tidak saling terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Berarti secara otomatis jawabannya lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 itu padam. Jadi jawabannya yang D. Nomor 3. Pada sebuah rangkaian listrik, kabel berfungsi sebagai konduktor. Konduktor adalah alat yang memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik. Itu jawabannya. Nomor 4, apa perbedaan antara rangkaian listrik tertutup dan terbuka? Jelaskan. Oke, pada rangkaian listrik tertutup, semua komponen terhubung. Sedangkan pada rangkaian listrik terbuka, terdapat salah satu komponen yang tidak terhubung. Ya teman-teman, sekali lagi, untuk rangkaian listrik tertutup berarti semua komponen terhubung, sedangkan pada rangkaian terbuka ada salah satu komponen yang tidak terhubung. Untuk nomor 5, gambarlah sebuah rangkaian seri dan jelaskan komponen-komponennya. Ini tugas ya, kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Sekarang halaman 190 dan 191. Kita lihat muatan IPA-nya. Nomor 1, pernyataan yang tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah yang A. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak padam. Kalau yang B kita lihat, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain juga padam. Berarti itu adalah pernyataan rangkaian listrik untuk seri. Betul. Yang C, jika saklar tertutup, listrik tidak akan mengalir. Yang D, jika saklar terbuka, listrik akan tetap mengalir. Pernyataan ini salah ya. Harusnya kalau tertutup berarti ada listrik yang mengalir. Sedangkan kalau saklar terbuka tidak ada listrik yang mengalir. Nah, karena yang pertanyaan rangkaian listrik paralel, maka jawabannya yang A. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan. Lihat, ini adalah gambar rangkaian paralel karena disusun secara bertingkat. Pertanyaannya adalah, hal yang terjadi jika lampu L3 padam adalah lampu L3 padam. Ya, ingat ya, kalau paralel itu jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain belum tentu padam. Berarti secara otomatis jawabannya adalah yang C. L1 dan L2 tetap menyala karena langsung rangkaiannya ya
arusnya berbeda ya, langsung kemari. Nomor 3. Pada rangkaian paralel, komponen-komponen listriknya tersusun secara bercabang atau bertingkat. Nomor 4 ya. Mohon maaf. Tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah pemasangan lampu di rumah. Ya kan teman-teman? Kalau di rumah teman-teman, kalau kita matikan lampu ruang tamu, lampu kamar, belum tentu matikan. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel. Nomor 5, gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Ini tugas teman-teman lagi. Seperti biasa dikerjakan di buku tulis tematik. Sekarang dibuka halaman 215, muatan IPA. Suatu rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel dinamakan campuran. Betul. Nomor 2, amati gambar rangkaian campuran berikut. Yuk kita perhatikan dulu, kita amati dulu. Di sini ada baterai, ada saklar. Ini saklar 1, ini saklar 2. Ada 6 buah lampu ya. Kita lihat ini kan campuran. Nah, pada L1, L2, L3 ini merupakan rangkaian serinya, sedangkan L4, L5, L6 ini adalah rangkaian paralel. Jadi L1, L2, L3 dengan L4, L5, L6 itu adalah paralel. Ya, makanya ini campuran. Pertanyaannya adalah hal yang terjadi jika saklar 2 dibuka dan saklar 1 ditutup. S2-nya dibuka. Berarti dia tidak ada aliran arus listrik ya. Ya, ini berarti ada. Kita lihat pertanyaan S2-nya dibuka, 1 ditutup. Dia dengan ini adalah paralel. Kalau salah satu lampu mati, maka lampu yang lain belum tentu mati. Karena kita lihat, karena di sini sudah ada saklarnya dan ini dibuka, berarti tidak ada aliran arus listrik, otomatis lampu L6 padam. Lampu L4 dan L5-nya dia tetap nyala karena kan paralel, ya kan? Seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Perhatikan nomor 3, amati gambar berikut. Nih ada rangkaian campuran lagi. Ini L1 L2-nya seri. L1 L2 dengan L3 dan L4 adalah paralel ya. Pertanyaannya, lampu yang akan padam jika saklar S2 dibuka. Saklar S2 dibuka. Ini kalau dibuka itu tidak ada aliran ya. Jadi otomatis lampu yang padam adalah L1 dan L2. Kenapa dua-duanya? Karena dia seri. Nah, lampu L3 dan L4 dia tetap menyala. Kenapa? Karena ini adalah paralel, ya kan? Nah, bisa juga dia dapatkan dari S1 yang tertutup. Seperti itu. Nomor 4, tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri dan paralel di rumah. Pada rangkaian listrik seri contohnya, ayo teman-teman. Ya, lampu hias di taman. Atau bisa juga senter. Nah, untuk paralelnya adalah tadi pemasangan lampu-lampu di rumah. Nomor 5, gambarkan sebuah rangkaian campuran dengan 2 baterai, 2 saklar, dan 6 lampu. Selanjutnya, tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Buatlah sesuai kreativitasmu. Ini tugas kalian. Kalian kerjakan di buku tulis tematik. Jadi, tugas kalian ada 3 nomor ya teman-teman. Pada halaman 169, nomor 5. Halaman 191 nomor 5 dan halaman 216 nomor 5. Alhamdulillah selesai sudah penjelasan Miss tentang rangkaian listrik sederhana. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Nah, teman-teman jangan lupa bijaklah dalam menggunakan listrik ya. Jika sudah tidak menggunakan alat elektronik sebaiknya dimatikan. Apalagi kebiasaan kita setelah mencarger handphone, kalau sudah selesai mencargernya silakan dicabut. Baik teman-teman, cukup dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.